Pemirsa, menjamurnya penawaran pinjaman online baik legal maupun ilegal menggoda banyak orang untuk menggunakannya sebagai solusi masalah keuangan. Kemudian persyaratan hingga proses pencairan yang didapat di awal menjadi petaka saat nasabah telat membayar. Tak sedikit yang frustasi karena terus diteror. Ada pula yang akhirnya memilih melakukan tindak pidana demi melunasi utang. Pinjaman online kini menjadi salah satu jalan pintas bagi sebagian orang untuk mendapatkan uang dengan sipil PNS di Kulon Progo ditangkap lantaran menggadaikan mobil rental. Pelaku mengaku terpaksa karena terlilit utang pinjol dan rentenir. Polisi kini sudah menangkap 3 tersangka dalam kasus ini. Ada uang, maka I menyuruh EJ untuk merental kendaraan di tempat korban P. Setelah kendaraan dirental, kendaraan diterima oleh MZ, selanjutnya kendaraan oleh I dan MZ dicarikan orang yang bersedia menerima gade kendaraan tersebut. Diketemukan menurut informasi berada di wilayah Jawa Tengah. Dan kalau yang oknum berperan sebagai apa? Awalnya yang sebagai yang mencari untuk mencari pinjaman, kemudian dianjurkan untuk mencari rental mobil. Otaknya. Pinjaman online memiliki potensi sangat berbahaya jika tak bisa digunakan dengan bijaksana. Tak hanya meninggalkan trauma yang mendalam, teror-teror yang dilayangkan oleh penagih utang menjadikan korban putus asa hingga nekat mengakhiri hidup karena utang yang terus menumpuk. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kemudian mendapatkan pinjaman tanpa agunan justru menjadi petaka saat nasabah telat membayar hingga akhirnya berbuah teror. Teror dan ancaman yang dilakukan para debt collector dianggap sering tidak manusiawi hingga membuat frustasi. Ya, lantas apa pemirsa yang membuat pinjol masih beroperasi? Mengapa pemerintah belum membuat regulasi yang jelas mengenai pinjol? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Sudah bergabung anggota DPR RI Komisi 11, yaitu ada Mbak Putri Komarudin, kemudian juga ada Deputi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha dan Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Pak Sarjito, dan juga ada pakar kebijakan publik Pak Agus Pambagio, dan juga di studio kami pemirsa sudah ada pengguna pinjaman online. Kita sebut saja Mas DN di sini. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke konsumen pinjaman online terlebih dahulu. Mas DN, apa sih yang membuat Anda pada saat itu mengambil pinjaman online? Karena waktu itu saya kebetulan lagi
banyak keperluan keluarga, mau minjem sana sini nggak ada, akhirnya saya nyari pinjaman online dan saya nemu aplikasi itu di iklan-iklan di handphone. Akhirnya saya coba, ternyata cepat juga dan sampai sekarang masih berkelanjutan gitu, Mas. Jumlahnya berapa Mas kalau boleh tahu waktu meminjam di online itu? Sekitar 3 jutaan. 3 juta, kemudian beranak jadi berapa? Beranak itu sampai selesai itu sekitar 7 atau 8 jutaan. Udah lunas semua? Udah. Baik, waktu dulu mungkin tidak sempat membayar, apakah ada teror? Ada. Apakah ada teror? Terornya seperti apa Mas? Bisa Teror, cerita Mas? dan dia mengancam utangnya harus segera dibayar. Kalau nggak dibayar, ntar apa yang akan terjadi kepada diri saya gitu kan. Dan dia ngancam dimanapun saya ketemu, urusannya sangat berisiko sekali kata dia gitu. Ngancamnya mau ngelukain atau mau gimana Mas? Kalau melukain atau enggaknya saya kurang tahu, cuman dia ngomongnya kayak gitu. Kayak dia seolah-olah mau melukai saya gitu. Mas DN ini diteror ini karena apa? Menunggak atau bagaimana Mas? Ya, menunggak. Berapa lama? Sekitar 2 atau 3 bulanan saya selalu diteror dan sampai sekarang pun dia neror terus, tapi saya udah lunas gitu. Dia neror kenapa Mas? Kan udah lunas Mas. Sebelum lunas dia neror terus. Sebelum lunas dia neror habis-habisan dan saya berusaha mungkin ya saya minjem sana minjem sini akhirnya untuk melunasin. Akhirnya saya tutup peluang masuk lubang gitu. Baik, dari 3 juta itu apakah berkembang biak uangnya karena nunggak, nggak dibayar berbulan-bulan, jadi berapa itu yang harus dikembalikan? Iya, yang harus dikembalikan kalau kita telat 3 hari atau 5 hari itu dimasuknya dia sebulan. Sebulan itu ya pokoknya kurang lebih hampir 70%-an ya. 70%. Telat 3 hari misalnya hutang 3 juta nih. Iya. Telat 3 hari berarti harus bayar sekitar nambah 2 juta utangnya jadi 5 juta Iya, atau gimana? ada yang aplikasi kayak gitu. Mas waktu itu minjem dari berapa aplikasi pinjol Mas? 2 dan 3. Baik, berarti dananya berkembang sampai akhirnya berbulan-bulan. Maksud kami yang teror itu apakah melalui handphone atau datang ke rumah, datang ke kantor mungkin? Iya. Atau gimana Mas DN? Datang ke rumah dan dia nelpon juga. Terus saya hadapin juga dengan mereka, walaupun dia keras dengan cara bicaranya, cara tingkah lakunya, tapi saya hadapin. Secepat itu saya juga harus segera melunasinnya. Marah-marahnya nggak wajar Mas, kata-kata Iya. kasar mungkin yang keluar? Iya, kata-kata kasar yang nggak enak didengar gitu kan, itu selayaknya nggak pantas bagi seorang debt collector ngomongnya yang kasar dan kayak orang yang nggak berpendidikan banget gitu. Nah Mas, selain Mas yang diteror, apakah mungkin orang terdekat Mas juga ada yang diteror mungkin? Ya, ada teman, saudara, kerabat, semuanya yang ada di kontak handphone itu diteleponin dan menyebarkan data-data yang ada di handphone. Baik Mas DN, kita ke DPR terlebih dahulu, ada Mbak Putri Komarudin. Mbak Putri, kami hadirkan korban dengan nama inisial, identitasnya kami rahasiakan, tapi dari pengalaman yang ia alami, diteror Mbak. Diterornya lama dan bunganya juga dianggap tinggi, tak wajar. Bagaimana Mbak Putri melihatnya? Ya. Memang fenomena pinjol ini semakin meresahkan ya, terutama setelah pandemi COVID-19 di mana kita tahu banyak masyarakat Indonesia yang juga merasakan kesulitan secara ekonomi. Makanya di awal tahun ini kita di DPR bersama dengan pemerintah mengesahkan yang namanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana kita di situ mengatur terkait dengan inovasi teknologi sektor keuangan yang salah satunya adalah juga terkait dengan pinjaman online, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Karena sebelum ada undang-undang ini tidak ada dasar hukum bagi polisi untuk menindak atau memberikan sanksi pidana ataupun denda bagi pinjol ilegal yang beroperasi. Jadi di dalam undang-undang ini kita memberikan sanksi sebesar 1 miliar sampai 1 triliun untuk pinjol yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.
dan juga sanksi penjara 5-10 tahun supaya pihak-pihak yang masih beroperasi di Indonesia secara ilegal itu bisa mendapatkan efek jera. Dan kita tahu memang masih banyak sekali pinjol ilegal yang masih bertebaran sampai dengan hari ini. Jadi tentu saya juga mengapresiasi TV One untuk mengangkat isu ini, dan kita berharap aparat penegak hukum bisa lebih masif lagi dalam menindak pihak-pihak yang selama ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan di mana memang masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi, dan membuat mereka lebih terjerat lebih dalam lagi dalam jurang kesulitannya. Jadi itu yang kita telah lakukan bersama dengan pemerintah, dan tentunya harapannya dengan adanya undang-undang ini juga apa yang terjadi kepada Mas DM beserta seluruh korban-korban pinjol yang selama ini diteror juga bisa tidak terulang kembali gitu, karena dalam undang-undang ini juga kita memberikan perlindungan bagi data pribadi, terutama konsumen pinjaman online yang sampai sekarang masih banyak diperjualbelikan dan banyak juga yang diteror secara tidak legal oleh debt kolektornya. Jadi di dalam situ yang namanya data pribadi nasabah seperti KTP, nama ibu kandung, dan data-data yang biasanya diminta oleh pihak-pihak penyedia jasa keuangan itu dilindungi, dan seluruh penyedia jasa keuangan termasuk pinjaman online yang legal itu harus melindungi data tersebut, tidak boleh menyebarkan kepada pihak-pihak termasuk juga kepada debt kolektornya. Jadi apa yang telah dialami Mas DM itu sebenarnya bisa segera dilaporkan kepada OJK apabila pinjolnya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau misalnya memang pinjolnya ilegal bisa langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya langsung ditindak oleh kepolisian. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus Pambagio, tampaknya pemerintah dalam hal ini DPR juga bekerja sama dengan OJK sudah melakukan langkah nyata begitu ya untuk mengatasi masalah pinjol di negeri ini. Tapi masih saja banyak korbannya, bahkan sampai ada yang tega membunuh orang lain untuk lunasi hutang di pinjol. Pak Agus. Gini, pinjol itu sudah sejak jauh sebelum pandemi saya sudah komentar lama sekali ya untuk berhati-hati, karena setiap tahun kan kita ketemu dengan OJK. Nah, jadi memang pinjol ini yang banyak membuat susah itu adalah pinjol yang tidak terdaftar atau bahkan belum berizin. Kan kalau terdaftar dalam 1 tahun kemudian dia harus berizin. Nah, ini ribuan jumlahnya. Nah, harusnya saya berharap Kementerian Kominfo itu memonitor itu. Kalau sudah, matikan saja apapun peraturannya, ya kan, kalau belum ada matikan saja. Kita ini agak kerepotan di di internet provider dan sebagainya. Ketika HP kita dihack, kita pun sulit sekali, pengalaman saya perlu 2 minggu bergerilya mencari bagaimana caranya untuk mematikan. Nah, jadi undang-undang yang dibuat oleh DPR baik, bagus, tapi lebih bagus lagi adalah bagaimana menjalankan undang-undang itu. Karena biasanya di kita pandai membuat peraturan tapi tidak pandai menjalaninya. Nah, justru itulah masyarakat perlunya perlindungan pada saat undang-undang itu dijalankan. Jadi sekali lagi, kalau pinjol yang terdaftar dan berizin itu ada syarat-syaratnya dan tidak semudah kalau kita sekarang main pinjol di luar. Nah, masalahnya ini pinjol ini dimulai biasanya dengan kripto atau dengan judi. Ya kan, ada lingkungan saya di sini, OB salah satu kantor saya, terjebak pinjol itu karena dia berjudi. 1 kali menang dimenangkan, 2 kali dimenangkan, 3 kali kalah, terus ditawari oleh pinjol. Dan itu begitu modelnya. Jadi sekali lagi, edukasi dari OJK harus sangat kencang dan berkali-kali bertubi-tubi, karena ini yang kena rakyat menengah bawah yang sulit mendapatkan akses pinjaman di lembaga keuangan atau perbankan. Pak Sarjito, butuh juga kami mendengar suara dari OJK, sudah ada edukasi, upaya pemberantasan, tapi kenapa pinjol-pinjol ilegal ini tumbuh subur di tanah air? Sesaat lagi Pak Sarjito, hanya di Kabar Petang.